sekolah. Hola halo, salam jumpa di channel Bunda Woro. Nah, kali ini kita menginjak minggu Advent kedua. Temanya masih tetap sama. Cinta dan berkat Tuhan hadir di tengah kita. Ya, teman-teman, Advent yang tema ini diperuntukkan untuk anak-anak ya. Nah, minggu kedua ini subtemanya adalah melakukan tugas hidup. Pembacaan Injilnya diambil dari Injil Roma bab 12 ayat 4 sampai dengan 8 ya. Oke. Di sini di kitab suci ini diceritakan tentang tugas masing-masing anggota tubuh ya, dijelaskan di situ ya dengan perumpamaan. Nah, Bunda Woro mau masuk nih. Kamu tahu kan kalau telinga itu fungsinya untuk mendengar, dia melakukan tugasnya sebagai telinga, yaitu mendengar suara. Kemudian mulutmu ini tugasnya apa? Berbicara, makan gitu ya. Dan tugas, kalau mulut melakukan tugas berarti mulut sedang berbicara atau sedang makan. Kemudian mata tugasnya adalah melihat ya, dia bisa melihat. Dan jika dia sedang melihat berarti dia melakukan tugasnya ya. Sebenarnya setiap mata, mulut dan telinga tugasnya berbeda-beda dan mereka itu tidak sama tugasnya. Bunda Woro, apa hubungannya sama bacaan kita kali ini? Bunda Woro dan teman-teman akan mempelajari satu hal, bahwa setiap orang memiliki tugas masing-masing yang berbeda-beda. Saat mereka sudah besar, akan memiliki tugas masing-masing. Misalnya, kalau seorang guru, dia tugasnya mengajar. Dokter, dia tugasnya menyembuhkan orang sakit ya, merawat orang sakit. Kemudian, kalau pelaut, tugasnya apa? Tugasnya melakukan pekerjaan sebagai pelaut ya. Penjahit tugasnya apa? Tugas hidupnya adalah melakukan pekerjaannya sebagai penjahit, membuat baju ya, menjahit baju yang rusak. Begitu ya teman-teman ya. Nah, Bunda Woro, kan aku masih kecil nih, aku belum jadi dokter, aku juga belum jadi guru, apalagi aku jadi pelaut. Aku masih kecil Bunda Woro. Lalu aku bisa nggak melakukan tugas hidup? Teman-teman, melakukan tugas hidup itu kita bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Artinya kapan saja, saat kamu kecil juga bisa kamu lakukan. Di mana saja, nanti Bunda Woro kasih tahu ya. Karena kamu masih kecil, jadi tugas hidup kamu adalah melihat dulu kamu berada di mana. Kalau teman-teman kecil berada di rumah, berarti teman-teman kecil sebagai anak dari mama papa. Tugas hidupnya apa? Tugas hidupnya melakukan tugas hidup sebagai anak-anak, menuruti perintah mama dan papa ya. Kalau kamu ada di sekolah, berarti kamu harus melakukan tugas hidup sebagai anak sekolah. Apa dong? Apakah berantem dengan temennya? Enggak dong, belajar gitu ya. Lalu Bunda Woro, kalau aku sebagai teman di lapangan bermain, ya tugas hidupmu adalah bermain dengan baik bersama dengan teman-teman gitu ya. Jadi kamu lihat dulu kamu ada di mana, teman-teman kecil.
lakukan tugas hidup gitu ya. Jadi nggak perlu harus jadi sesuatu dulu, menjadi dokter, menjadi guru, penjahit, pelaut, pilot, atau cita-cita yang lainnya, tetapi menjadi anak-anak kecil yang berada di rumah, anak-anak kecil yang berada di sekolah, anak-anak kecil yang berada di lingkungan bermain, seperti itu ya. Jadi melakukan tugas hidup itu seperti itu. Bunda Woro contohnya apa sih kalau di rumah? Ya nurut sama mama. Kalau misalnya mama minta kamu untuk bereskan mainanmu, bereskanlah mainan. Ya. Kalau mama minta kamu untuk mengerjakan PR, kerjakanlah PR. Ya, tugas hidupmu itu kalau kamu sudah menurut pada mama atau papa, berarti kamu sudah melakukan tugas hidupmu sebagai anak-anak di keluarga, ya. Oke teman-teman, kemarin minggu pertama kado bayi Yesus berupa menata cara hidup. Kemudian minggu kedua ini kita melakukan tugas hidup. Begitu ya teman-teman. Tetap jadi anak yang baik. Semoga kamu bisa memberi kado untuk bayi Yesus di hari Natal. Oke, sampai jumpa di konten Woro selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus. Terima kasih.